Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan update terkait wabah COVID-19 di Jakarta. Hari ini adalah hari penghabisan fase pertama PSBB masa transisi. Dan hari ini pula saatnya kita menentukan apakah kita akan berlanjut ke fase kedua atau kita akan memperpanjang fase pertama. Sejak awal, komitmen kami di Jakarta adalah keselamatan warga. Itu nomor satu, itu yang selalu menjadi pertimbangan paling utama. Dan semua kebijakan diambil berdasarkan data. Kebijakan apapun selalu merujuk kepada data dan tentu saja pendekatan ilmiah. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan terakhir data-datanya sebagai dasar untuk kita melangkah di fase-fase ini. Jadi jumlah tes dalam seminggu terakhir di Jakarta kembali meningkat. Total adalah 3,6 kali lipat dari rekomendasi WHO. Jadi alhamdulillah di Jakarta kita bisa memiliki data yang akurat. Nah, berturut-turut selama 6 minggu, 6 pekan ini, datanya adalah seperti ini. Pertama, antara tanggal 4 sampai tanggal 10 Juni, ini pekan pertama, 1.991 orang per sejuta penduduk yang dites. Kemudian yang kedua, di pekan kedua, tanggal 11 sampai 17 Juni, ada 2.554 orang per sejuta penduduk. Pekan ketiga, antara 18 sampai 24 Juni, ada 2.806 orang per sejuta penduduk. Lalu, pekan 25 sampai tanggal 1 Juli adalah 2.920 orang per sejuta penduduk. Dan tanggal 2 sampai dengan 8 Juli ada 3.194 orang per sejuta penduduk. Dan di pekan terakhir ini, antara tanggal 9 sampai 15 Juli, ada 3.610 orang per sejuta penduduk. Jadi, dengan jumlah tes yang dilakukan 3,6 kali lipat dari standar WHO, dan ini adalah tes PCR, maka kita bisa yakin bahwa data yang dihasilkan menggambarkan kondisi Jakarta yang sesungguhnya. Bila kita melakukan di bawah itu, maka data yang kita gunakan tidak bisa menjadi acuan pengambilan keputusan. Ketentuan dari WHO adalah 1.000 testing per sejuta penduduk. Dan Jakarta dengan jumlah penduduk 11 juta, maka minimal Jakarta harus dilakukan 11.000 testing. Dan kita telah mencapai angka di atas 3,6 kali lipat dari WHO karena hampir 3.600 orang yang dilakukan testing. Jadi secara total sampai dengan tanggal 15 Juli ini, Jakarta sudah melakukan tes PCR kepada 299.439 orang. Saya garis bawahi, ini orang, bukan spesimen. Karena ada orang yang dilakukan tesnya 2 kali. Pada saat ditemukan positif, lalu pada saat setelah pengobatan, pada saat setelah mereka dirawat, dilakukan testing lagi. Karena itulah kita selalu menyebutnya, dan ini standar WHO, testing orang per sejuta penduduk 11.000. Bila spesimen, maka jumlah yang sudah dilakukan di Jakarta testingnya adalah 422.339 spesimen. Dan alhamdulillah jumlah testing ini juga terus meningkat karena kolaborasi dengan semua lab yang ada di Jakarta. Ini adalah sebuah gotong royong kerja kolektif dari semuanya. Namun, bila jumlah tes terus membaik, maka masalahnya adalah pada tingkat positivity rate. Sesudah jumlah tesnya itu terpenuhi, dan ini wajib, harus di atas 1.000 testing per sejuta penduduk. Berikutnya, WHO merekomendasikan positivity rate-nya idealnya di bawah 5%. Jadi, kalau kita mengatakan di bawah 5%, tetapi jumlah yang ditesnya tidak memenuhi syarat, masih di bawah 1.000 per sejuta penduduk, maka angka positivity rate-nya itu tidak memberikan makna. Makna itu hanya bisa terjadi bila jumlah tesnya terpenuhi. Nah, positivity rate itu adalah jumlah orang yang
dites hasilnya positif, dibagi jumlah orang yang dilakukan tes. Jadi bila 1.000 orang dilakukan tes, lalu ditemukan ada 50 orang positif, maka positivity rate-nya adalah 5%. Kira-kira begitu cara menghitungnya. Nah, selama 5 minggu terakhir ini, pada masa awal PSBB masa transisi, positivity rate mingguan kita di Jakarta berturut-turut adalah angkanya 4,4%, kemudian pekan kedua 3,1%, pekan ketiga 3,7%, pekan keempat 3,9%, pekan kelima 4,8%. Jadi selama 5 minggu kita berada di dalam zona aman. Secara rekomendasi dari WHO kita ini di bawah 5%. Tapi di pekan terakhir ini positivity rate kita meningkat menjadi pekan ini 5,9% selama 1 minggu ini. Jadi sudah lama kita ini di bawah 5%, tapi seminggu terakhir kita naik di atas 5%. Walaupun masih di bawah 6%, tapi kita sudah di atas 5%. Artinya kita harus lebih waspada. Meskipun begitu, angka 5,9% ini masih di bawah rata-rata nasional, yaitu sekitar 12%. Tapi tren ini naik di atas ambang rekomendasi WHO. Itu adalah tren testing. Yang berikutnya saya ingin sampaikan status pertahanan terakhir kita. Di mana pertahanan terakhir itu? Ada di rumah sakit, ada di fasilitas kesehatan. Sekarang kita lihat data tempat tidur di rumah-rumah sakit rujukan di Jakarta. Kita sekarang memiliki 67 rumah sakit rujukan untuk menangani pasien COVID. Jadi benteng pertahanan terakhir kita insya Allah kuat. Nah, dari 67 rumah sakit itu ada 4.556 tempat tidur isolasi COVID-19 dan ada 659 ICU khusus untuk COVID. Jadi alhamdulillah secara fasilitas kita siap. Namun, dalam seminggu terakhir ada kenaikan bed occupancy rate untuk tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan COVID dari 34% menjadi 45%. Ya, memang masih di bawah separuh dari kapasitas kita, tapi ada kenaikan 11% dalam seminggu terakhir. Sementara kalau untuk ICU justru mengalami penurunan. Yang semula kita bed occupancy rasionya untuk ICU 31%, sekarang pekan ini turun menjadi 25%. Artinya apa? Jumlah pasien dengan gejala berat alhamdulillah menurun. Karena yang bergejala berat inilah yang ditangani di ICU. Tetapi jumlah pasien dengan gejala ringan dan sedang mengalami peningkatan. Nah, ini terjadi kenapa? Karena tim puskesmas kita melakukan aktivitas active case finding secara agresif. Mendatangi masyarakat, mendatangi tempat-tempat di mana berkumpul kegiatan untuk melakukan testing, melakukan tracing. Sehingga mereka yang mungkin tidak bergejala atau bergejala ringan atau sama sekali tidak punya kesadaran menjadi ditemukan mengidap COVID, dan karena itu kemudian mereka harus mengalami isolasi atau bila memiliki resiko mereka harus dirawat. Jadi meskipun tidak ada gejala, tapi bila dipandang berisiko, misalnya lansia, maka kami akan menganjurkan dan kita meminta untuk tinggal di isolasinya di rumah sakit, sehingga bila ada sesuatu kami bisa langsung menangani. Jadi meskipun tidak bergejala, itu kita lakukan. Tujuannya lagi-lagi memastikan keselamatan warga Jakarta. Nah, jadi tadi sudah bicara tentang fasilitas rumah sakit. Sekarang data berikutnya adalah tentang RT. Itu yang kita bisa sebutkan dengan istilah reproduction number. Nah, ini mengalami peningkatan. Selama ini kita selalu berada di bawah 1. R0 itu adalah angka di masa awal ketika terjadi wabah. RT artinya reproduction number time, waktu ini adalah angkanya sekarang menjadi 1,15.
per tanggal 12 Juli. Dan ini kemudian kalau kita bisa berikan maknanya, kalau RT-nya itu 1, artinya 1 orang positif menularkan kepada 1 orang yang lain. Sementara kalau RT-nya itu nilainya 3 atau 4 seperti pada awal wabah, artinya 1 orang menularkan kepada 4 orang. Nah, dengan angkanya berkisar antara 1, artinya wabah ini stabil, tidak mengalami kenaikan, tapi juga tidak mengalami penurunan. Nah, kita tentu menginginkan reproduction number-nya itu turun. RT-nya dari 1 berharapnya menjadi lebih kecil. Karena itu, sekarang kita berada di atas 1,15, yang itu menandakan bahwa ada pergerakan percepatan penularan. Karena itulah kita harus ekstra waspada. Jadi dari 3 komponen ini, berdasarkan data-data tadi, maka akan amat berisiko apabila kita melonggarkan fase 1 PSBB transisi ini dan masuk ke fase 2. Karena itu, kami di DKI Jakarta, gugus tugas memutuskan untuk kembali memperpanjang fase 1 PSBB transisi ini sampai 2 pekan ke depan, sebelum kita bisa beralih ke fase kedua. Malah justru saat ini kita harus lebih serius dalam memastikan protokol kesehatan. Memastikan apa? Untuk dijalankan dengan ketat. Pada prinsipnya, bila tidak perlu keluar rumah, jangan pergi. Tetaplah berada di dalam rumah. Dan seluruh kegiatan beroperasi dengan setengah kapasitas. Dan harus pakai masker bila terpaksa harus berkegiatan di luar. Cuci tangan menggunakan sabun secara rutin dan menjaga jarak 1 meter dalam interaksi apapun. Dan harus diingat, ini harus dilakukan oleh semua kita. Tidak bisa hanya sebagian-sebagian. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Jangan pernah anggap enteng, jangan pernah meremehkan, jangan anggap tidak mungkin terpapar. Begitu banyak orang yang menganggap enteng, orang yang menganggap remeh, di kemudian hari menyesal, dan kita akan berhadapan dengan resiko yang terlalu besar. Dan karena itu juga, maka sebagian dari operasi-operasi yang rencananya akan dibuka, kegiatan yang akan dibuka, maka terpaksa harus kita tunda sampai waktu yang lebih aman. Misalnya, pembukaan bioskop, pembukaan tempat-tempat hiburan indoor lainnya, yang semula direncanakan akan beroperasi akhir bulan ini, maka harus kita tunda dulu izin operasinya sampai kondisi menunjukkan tren yang membaik. Dan kepada seluruh masyarakat Jakarta, saya akan ingatkan sekali lagi, jangan lengah, jangan merasa kondisi baik-baik saja, dan jangan menganggap semua orang yang di sekitar kita juga baik-baik saja. Ingat, 66% dari kasus positif baru di Jakarta dalam seminggu terakhir adalah mereka yang tidak memiliki gejala sakit, tidak memiliki keluhan, dan merekalah yang ditemukan positif. Karena itu, terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Dan terus saling mengingatkan, bila ada orang di sekitar kita yang tidak menjalani protokol kesehatan dengan baik, maka tegur. Mungkin saja kita ini merasa lelah, mungkin saja kita merasa bosan. Tapi masalahnya kita ini berhadapan dengan virus yang tidak pernah lelah. Maka kita pun harus terus tetap semangat, saling menyemangati, saling menjaga untuk menjalani PSBB masa transisi ini. Kita harus selalu memastikan, ingat, ikuti nasihat para ahli kesehatan. Mereka sangat memahami dan mereka bicara untuk keselamatan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi COVID di Jakarta. Mari kita ikhtiarkan untuk terus disiplin sambil kita berdoa kepada Allah SWT agar segera mengangkat cobaan ini, segera mengangkat wabah ini, dan insya Allah bersama-sama kita akan mampu melewati masa pandemi ini. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberkahi kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.